Selamat pagi teman-teman semua. Bersama saya Bram Baan, edukator kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang um, situasi yang belakangan ini um, agak menjadi trending di proses pelaksanaan jaminan kesehatan, yaitu klaim obat terpisah. Nah, klaim obat terpisah ini adalah merupakan klaim obat yang diatur oleh Kementerian Kesehatan sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016. Nah, teman-teman, di dalam peraturan ini memang tidak secara eksplisit sebenarnya diterangkan bagaimana melakukan klaim terhadap obat ini. Nah, utamanya untuk obat-obat yang tersedia di dalam sediaan yang modelnya seperti ini, ada sirup, kemudian ada kemasan-kemasan khusus seperti ini, tentu akan sedikit memberikan kesulitan di dalam melakukan klaim untuk aturan yang baru sekarang ini. Tetapi berdasarkan peraturan yang lama, ya peraturan yang saya sebutkan sebelumnya, ya berdasarkan peraturan nomor 52 tahun 2016 itu nggak ada masalah sebenarnya. Karena kalau kita lihat pasal 20 ini mulai dari ayat 1 sampai ayat 4, itu tidak menjelaskan secara eksplisit di situ bagaimana melakukan klaim terhadap obat-obat yang sediaannya fix seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, berdasarkan peraturan ini, BPJS Kesehatan sebagai eksekutor daripada peraturan-peraturan pemerintah itu membuat yang namanya dalam ilmu hukum namanya diskresi, membuat diskresi. Jadi kalau misalnya terjadi kevakuman hukum, maka pemerintah itu atau pelaksana itu bisa membuat namanya diskresi. Nah, diskresi yang mereka buat itu adalah membiarkan kepada apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan klaim terhadap obat-obat yang bisa diklaimkan secara terpisah, utamanya untuk penyakit-penyakit kronis. Nah, tentu saya nggak perlu menjelaskan lagi di sini, teman-teman, apa yang disebut sebagai penyakit kronis dan penyakit-penyakit apa saja yang masuk ke dalam kategori obat kronis. Dan kemudian pasal 20 ini, saya yakin teman-teman semua sudah pernah membaca gitu. Nah, yang perlu saya highlight di sini adalah tentang klaim terpisah 7 dan 23 gitu. 7 itu biasanya diklaimkan ke dalam Inas Bijis, kemudian 23 itu diklaimkan di apotek kronis atau di instalasi farmasi rumah sakit. Model klaimnya seperti itu. Nah, untuk obat-obat yang tablet tentu tidak ada masalah bagaimana proses melakukan klaimnya itu, tapi obat-obat yang sediaannya tablet itu mungkin sedikit memang ada problem di dalam melakukan klaim, gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah obat-obat yang uh, pada tahun-tahun yang lalu itu bisa diklaimkan dengan tidak ada kesulitan apapun oleh apotek-apotek kronis sehingga tidak perlu masuk ke dalam paket inasibicis. Nah, kemudian sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, Kementerian Kesehatan pada akhir bulan Januari kemarin mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan di dalam penyelenggaraan JKN. Nah, kita langsung masuk ke dalam masuk ke dalam pasal 40. Nah, di dalam pasal 40 itu, di ayat 1 diterangkan bahwa obat penyakit kronis di FKTRL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36, pasal sebelumnya, diberikan dalam waktu 30 hari. Ya, dapat diberikan dalam 30 hari, tentu sesuai dengan indikasi medis. Jadi kalau misalnya pasien yang datang ke rumah sakit, kemudian dikasihkan, didiagnosis menderita penyakit tertentu, maka bisa diberikan obat jalan seperti itu. Atau bisa juga tidak perlu diberikan obat jalan, tapi selesai pada saat penanganan medis di rumah sakit. Nah, kemudian di ayat 2 diterangkan bahwa tarif non-inasibijis untuk obat penyakit kronis, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dibayarkan untuk pemberian obat kronis paling lama 23 hari. Jadi, memang yang di luar klaim inasibijis itu diklaimkan 23 hari. Tentu itu sudah berjalan di tahun yang lalu, utamanya untuk obat-obat dalam sediaan tablet atau yang bisa dibagi sediaannya gitu. Nah, kemudian di dalam ayat 3 di sini diterangkan bahwa untuk obat penyakit kronis tertentu yang berbentuk sediaan tidak dapat dibagi, pembayaran tarif non-inasibijis diberlakukan untuk pemberian
secara profesional. Nah, ini yang dimaksud dengan obat-obat yang tidak dapat dibagi. Ini tidak dapat dibagi kalau misalnya kita merujuk kepada peraturan sebelumnya itu belum diatur. Ya, sehingga tadi saya menjelaskan ada kevakuman hukum. Tapi kalau kita masuk kepada peraturan ini, maka di sini sudah diatur. Caranya itu harus diberikan secara proporsional gitu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di pasal 41. Di situ diterangkan bahwa obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 itu, ya di huruf A diterangkan bahwa penyakit kronis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 belum termasuk rujuk balik. Untuk itu clear. Kemudian penyakit kronis lain selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A, penyakit kronis lain itu adalah penyakit-penyakit seperti BPH dan berbagai jenis yang lainnya yang di luar dari 9 penyakit kronis yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian tentu harga-harga obat penyakit kronis itu sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian selanjutnya harga obat yang ditagihkan oleh instansi atau instalasi farmasi di FKTRL atau apotik uh, sebagaimana yang dimaksud pada keputusan Menteri Kesehatan itu ditambahkan dengan layanan kefarmasian. Jadi kalau misalnya rumah sakit atau apotik membeli obat 100.000, maka nanti diklaimkan ke BPJS itu bukan 100.000, tapi ada tambahan namanya uh, layanan kefarmasian. Seperti nanti kita lihat nanti tarifnya berapa-berapa seperti itu. Nah, ini adalah tarif layanan kefarmasian yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi mulai gradasi mulai dari 50.000 sampai 10 juta ya. Nah, karena range obat kalau range obat tuh harganya antara 50 sampai 200.000 itu maka itu faktor uh, layanan kefarmasiannya itu adalah 26% atau 0,26 seperti itu. Nah, kemudian sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan obat-obat ya? Bagaimana dengan obat-obat yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya memberikan contoh-contoh pada uh, uh, ilustrasi gambar ini. Ya, ini kan obat yang sediaannya khusus gitu ya, nggak tidak dapat dibagi seperti itu. Bagaimana pelayanannya yang seperti ini? Nah, saat ini memang ada sedikit kendala dalam pelayanannya, di mana kita ketahui bahwa apotik yang sebelumnya melayani pasien penyakit kronis seperti itu mendapatkan full klaim dari BPJS, sementara sekarang ini tidak lagi. Ini salah satu simulasi yang saya buatkan seperti ini. Jadi kalau misalnya harga klaim, harga obat, kita berikan contoh misalnya harga obat A itu 177.000 di dalam SK Menteri, maka tadi masuk ke dalam range 26% ya, gitu ya. Berarti kan kalau dia membeli obat 117.000, maka uh, layanan kefarmasian buat apotik tersebut itu adalah 30.000. 30.420 per obat yang dibeli dengan harga 100 atau harga perolehan dengan 117.000 gitu. Nah, bagaimana memaknai daripada pasal 40 ini, terutama di ayat 3 yang menjelaskan bahwa pemberian secara proporsional, nah itu caranya adalah 23/30 dikali dengan harga perolehannya 117.000 tentu akan menjadi 89.700. Nah, jangan lupa tadi bahwa ada biaya layanan kefarmasian 30.000 seperti ini. Jadi kalau misalnya menggunakan skema 23/30, maka uh, 89.700 ditambah 30, jadi dari layanan kefarmasian 30.000 ini ditambahkan dengan hasil pembagian secara proporsional 89.700, maka harga klaim apotik untuk obat yang dibeli dengan harga 117.000 itu ada 120.000. Nah, sebelumnya mungkin kalau tidak berlaku 23/30 itu klaimnya mungkin sekitar 150.000. Nah, sekarang kita lihat misalnya apakah rumah sakit itu diklaim di bawah harga perolehannya? Tentu kalau kita lihat skema ini atau simulasi ini tentu kan tidak ya, teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya masih ada keuntungan sebenarnya, memang sangat tipis sekali, sekitar 3 sampai 4 ribu. Nah, itu 3 sampai 4 ribu seperti itu ya. Nah, tetapi kan yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara menyiasati kondisi hal-hal yang seperti ini gitu. Satu, memang apotek tidak rugi. Cuma yang kedua memang apotek mendapatkan margin yang lebih kecil. Tapi
mungkin rumah sakit sudah, sorry, apotek mulai harus punya kesadaran bahwa yang namanya berbisnis kan kita tidak bisa menghitung keuntungan item per item misalnya. Tapi kadang-kadang keuntungan itu mungkin ada satu produk yang keuntungannya mungkin minim, tapi obat yang lain mungkin keuntungannya jadi maksimal. Sehingga secara total maka keuntungannya itu menjadi lebih besar atau cukup atau maksimal seperti itu. Atau bagaimana cara lain bisa menyiasati itu? Ya, bisa juga seperti ini. Ada opsi yang lain yang bisa kita lakukan adalah kan umumnya apotik melakukan belanja ke PBF itu kan melalui kredit kan seperti itu. Apa memungkinkan misalnya waktu pembayarannya itu kita undur misalnya. Kalau misalnya taruhlah kalau sekarang misalnya 30 hari, mungkin kita berikan opsi misalnya 60 hari atau 70 hari, 80 hari atau 90 hari dan seterusnya ya, di mana kita berikan kesempatan apotek itu untuk memutar uangnya sehingga bisa memaksimalkan sebenarnya margin yang mereka dapat ya dengan cara tidak langsung terhadap bagaimana cara memutar keuangannya itu. Ya, jadi kesimpulan daripada simulasi saya di sini adalah kalau misalnya ada apotek sekarang yang membeli dengan harga 117.000, maka itu apotek itu tidak rugi. Ya, tetapi tetap untung memang itu sangat tipis sekali. Ya, sangat tipis sekali. Nah, bagaimana menghadapi solusi yang seperti ini? Kalau memang kondisinya tidak terlalu urgent sebenarnya, maka sebaiknya obat itu disediakan saja di rumah sakit. Karena kan uh, rumah sakit itu sudah mendapatkan tarif inasi bijis yang cukup baik, ya, cukup baik. Dan tentu teman-teman semua paham bahwa berdasarkan uh, Peraturan Menteri Kesehatan 3 2023 itu kan tarifnya kan naik tuh. Ya, ada sekitar 10 sampai 20 ribu itu antara untuk kasus-kasus rawat jalan. Sekali lagi saya memberikan kesimpulan bahwa uh, pemberian obat yang harganya kurang lebih sekitar 17.000, simulasinya seperti ini, tidak rugi, tapi memang mempunyai keuntungan yang tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya mungkin mereka klaim 150.000, tapi saat ini klaimnya cuma sekitar 120.000. Terima kasih dan semoga bermanfaat informasi ini.